anak itu namanya Mufliah ya. Terus kemudian dia selama di madrasah, dia tinggal di pesantren yang kebetulan dekat dengan madrasah, dan dia itu masuk jurusan IPS. Tapi di luar dia sebagai siswa yang berada di madrasah yang hanya ada program IPS, dia itu juga memiliki bakat di ilmu pengetahuan di IPA-nya, lebih cenderung ke IPA-nya. Kemudian bakat yang seperti itu diketahui oleh guru matematiknya, beliau adalah Ibu Muftiatul Khairiyah. Kemudian dengan sabar beliau membimbing si Mufliah ini. Kemudian pada suatu kesempatan kompetisi sains madrasah dibuka dan dia itu mendaftar, si Mufliah ini, dan untuk tingkat kabupaten dulu dilaksanakan di MAN 1 Cilacap, dan Mufliah mendapatkan juara 3 pada KSM tingkat Kabupaten Cilacap untuk mata pelajaran matematika. Kemudian di tingkat provinsi dia itu meroleh juara 3, dan akhirnya dia itu mendapat kesempatan untuk mengikuti KSM matematika tingkat nasional yang dilaksanakan di Manado. Dan alhamdulillah di tingkat nasional Ananda Mufliah juga mendapatkan medali, dan setelah selesai dia itu juga mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Kemudian sampai akhirnya sekarang lulus SMBTN dan masuk di perguruan tinggi IAIN Purwokerto. Saya sekarang kuliah di IAIN Purwokerto, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya lulusan dari MA Mafatihul Huda Cipari. Saya bangga sekolah di MA Mafatihul Huda Cipari karena guru-gurunya yang menurut saya baik hati, penyabar, dan mendukung saya secara penuh. Apapun menurut saya, apa yang saya dapatkan di madrasah tidak akan tergantikan dan tidak akan ditemui di sekolah yang lain. Mungkin di setiap madrasah berbeda ya, karena kenapa mungkin untuk fasilitas, untuk zonanya juga beda. Jadi ya kalau di madrasah saya sih kita menggunakan yang paling mudah ya. Dulu kita pernah menggunakan Google Classroom. Nah, kendalanya itu tetap sama di guru tersebut. Jadi tidak semuanya bisa menguasai IT. Jadi kita menggunakan yang mudah aja, dimana kita masih menggunakan grup, yaitu namanya WhatsApp, seperti itu. Untuk murid-muridnya yang paling banyak sekali saya jumpai ketika ditanya seperti itu, jelas akses internet. Karena akses internet di sini tidak semuanya bisa mengakses. Kenapa? Karena banyak sekali provider-provider yang belum sampai sini lah. Intinya internet itu belum semuanya ada sinyal atau 4G atau apa itu namanya. Untuk guru mengajar di grup seperti itu, jadi tidak terlalu masuk di anak-anak seperti itu. Maksudnya beda dengan tatap muka. Ketika tatap muka kita kan bisa secara langsung, bisa dipraktekkan atau apa seperti itu. Tapi dengan WhatsApp kita hanya pengertian saja. Emang di situ ada ketika ada pertanyaan kita bisa diskusi di situ, seperti itu. Ya paling intinya di situlah di jaringan internet. Dan untuk paket data dan sebagainya itu agak tidak semuanya mampu untuk membelinya. Jadi ya dari pemerintah mudah-mudahan ditambah lagi untuk kuota seperti itu. Menurut saya menjadi seorang guru madrasah itu panggilan jiwa, di mana saya mendapatkan ketenangan hati di situ, dan sampai saat ini saya bisa bertahan di madrasah. Pagi mulai jam 6
saya ngontrol kandang itu yang ada ayamnya. Di dalam mengontrol itu kita melihat pakan mana yang masih banyak atau sedikit, bahkan bersih sama sekali. Setelah itu ngambil telur, atau dalam bahasa kami ngelarut telur ya, ditaruh di trek yang sudah disediakan. Lalu dari trek itu kami timbang seberapa kilogram. Setelah itu baru dikemas di peti yang seperti ini. Per petinya 10 kilo. Dan sebelum ditaruhin telur, petinya udah ditimbang duluan. Jadi berat bersih telur dalam peti itu 10 kilo, siap jual. Ya, ada sebagian memang kami menyisihkan untuk bersedekah, untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Di antaranya ya sebagian pondok pesantren di satu kecamatan, yaitu Kesugihan. Terus madrasah-madrasah masih ruang lingkup Kesugihan juga. Ya, ini tujuannya yang pertama untuk perbaikan gizi para murid-murid, juga untuk mendongkrak murid-murid dari masyarakat sekitar untuk bisa masuk ke madrasah-madrasah. Kita kembali sebagai manusia itu ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari membutuhkan orang lain. Kita tidak akan lepas dari yang namanya butuh orang lain. Ini ada sebagian yang wajib dikeluarkan sebagai sedekah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Terima kasih.